Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang sama-sama merindukan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mohon izin saya hadir terlambat karena Masya Allah semakin dekat Lebaran nampaknya jalan semakin macet. Bukan macet menuju masjid tetapi macet menuju pusat-pusat perbelanjaan. Begitulah kita harus muhasabah ya. Padahal tadi Ustaz sampaikan bahwa Ramadan itu Allah simpan pahala dan keberkahannya justru di akhirnya. Tetapi justru kita masjid rame di awalnya. Padahal harusnya awal dan akhir kita harusnya merindukan Ramadan. Karena bisa jadi, boleh jadi, termasuk saya, ini ada rekaman videonya, tahun depan mungkin sudah tidak lagi bersama dengan Ramadan. Ramadan datang, tapi kami sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah, sekarang sudah masuk ke malam 22, saya yakin tidak ada yang mau menyia-nyiakan detiknya, mahal, tidak terbeli, tidak terulang. Bahkan Nabi kita SAW sampai katakan, andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya. Siapa yang mampu, Pak? Andai mampu, kalian tidak akan bisa membeli, mengganti satu hari Ramadan. Andai mampu setahun, nggak bisa diganti sehari. Maka ayo, ini sudah berada di garis finish. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau kuda pacu itu cerdas, dia nggak bisa ngelihat garis finish, Pak. Kalau dia sudah ngelihat garis finish, kecepatannya lebih daripada biasanya. Itu kuda, Pak. Kita bukan kuda, kita manusia yang punya akal. Kita sudah lihat garis finish Ramadan, maka pasti kita akan tidak mau menyia-nyiakannya. Betul tadi Ustadz, tanpa membeda-bedakan ganjil genap. Cukuplah ya, Kapolda Jakarta saja yang pusing dengan ganjil genap, Pak ya. Tapi kita ini nggak usah pusing dengan ganjil genap ya. Saya pikir, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita ini bukan hamba Ramadan, kita ini hamba Allah. Yang namanya hamba Allah semua malam tanpa terkecuali sikat terus. Ya, tanpa pernah memilih ya apakah ganjil genap ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya Ustaz dan semuanya pengurus Wisma Bakri, Masya Allah senang bisa hadir di sini dan saya diamanahi untuk mengisi sedikit materi tentang menyiapkan generasi gemilang. Kalau ustadz-ustadz yang lain sudah ngomong tentang Ramadan, saya diminta untuk menyiapkan tentang generasi gemilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1400 tahun yang lalu seorang nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota yang banyak membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Bayangkan Pak, jadi kalau zaman Nabi itu kemudian lahir bayi, itu yang dilihat bukan tangan jari kakinya sempurna, yang dilihat adalah alat kelaminnya. Kenapa? Karena bayi perempuan itu buat malu keluarga. Anak perempuan itu tidak bisa dididik perang. Anak perempuan tidak bisa dididik balas dendam, perang. Dan biasanya orang-orang Arab kalau sudah perang bisa berabad-abad dendamnya 7 turunan. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh anak perempuan. Maka anak perempuan itu aib bagi mereka. Memalukan. Bahkan kalau lahir anak perempuan, maka langsung digali lubang dan dikuburkan hidup-hidup. Itu di zaman Nabi sebelum diutusnya Islam datang. Tapi bagaimana Islam kemudian ketika turun di kota Mekah? Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, kepada siapakah aku mentaati setelah Allah dan Rasulnya? Kepada siapa aku berbakti? Maka Islam merubah paradigma tentang perempuan. Islam kemudian mengatakan ibumu, setelahnya ibumu, setelahnya ibumu, baru kemudian bapakmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin, kami belum punya anak perempuan dan di sini saya yakin sudah punya anak perempuan. Mungkin
kita nggak tahu atau mungkin belum tahu, saya kasih tahu, ada hadis Nabi SAW merubah persepsi tentang anak perempuan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dianugerahkan 2 anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya tidak akan kena percikan api neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, saya dua-dua anaknya laki-laki, mohon doa. Yang sudah punya anak perempuan, Pak, izin, Pak. Alhamdulillah, Pak. Allah. Tapi katanya kalau dua-dua anak perempuan dan nomor satunya perempuan, katanya bapaknya bandel dulu. Mohon izin, Pak, ya. Mohon izin. Katanya begitu, Allah alam. Makanya saya kok anak perempuan belum dapat ya, bukan berarti itu ya. Pingin punya anak perempuan. Kenapa, Pak? Coba bayangkan, Pak. 2 anak perempuan tapi solihah, Pak. Ini yang berat. Ini yang berat. Anak perempuan hari ini 300 siswa SMA mendatangi KUA di daerah, Kediri, Lamongan, Sumedang, 700 anak di Jawa Barat datang ke KUA hamil di luar nikah. Anak perempuan itu sulit, Pak. Dulu, sekarang anak laki-laki juga sulit. Dia nggak hamil, tapi dia LSL, laki suka laki. Jadi sekarang nih PR-nya apa? Menyiapkan generasi gemilang itu berat, Bapak Ibu, demi Allah. Saya dai, sejak tahun 97 saya berdakwah. Mencetak anak soleh itu nggak mudah. Apalagi anak solihah. Makanya ganjarannya besar. Siapa yang punya 2 anak perempuan, dua-duanya solihah, orang tuanya, ayah ibunya, tidak akan kena percikan. Percikan aja nggak kena, Pak. Percikan api neraka aja nggak kena. Tapi pertanyaannya, bagaimana mencetak anak yang soleh? Gak mudah hari ini. Dulu, maaf, kita kalau mau nonton film, bioskop, Pak, tempatnya. Filmnya judulnya Ranjang Ternoda. Waduh, pemainnya juga mungkin sekarang udah nenek-nenek, Pak. Berubah menjadi apa? Betamax, Pak. Kaset, ingat? Cekrek, kasetnya segini-segini, Pak. Ya. Berubah, Pak, evolusi lagi, lebih mudah lagi, CD. Berubah, Pak, lebih mudah lagi, WiFi, Pak. Bis WiFi, rumah sakit WiFi, akses. Berat, Pak. Berat. Anak mana hari ini nggak terkoneksi dengan Instagram, TikTok, Facebook, dan yang lainnya. Instagram sekarang, Masya Allah, orang bisa live. Maksiat itu bisa live, Pak. Live. Langsung detik ini, Amerika bisa nonton, Rusia bisa nonton, seluruh dunia bisa nonton dia sedang apa, Pak. Mengerikan sekali. Tantangan buat kita, Bapak Ibu, menciptakan generasi cemerlang itu di zaman Nabi, wanita dikubur hidup-hidup. Lah sekarang, andai orang jahiliyah hidup sekarang, lebih parah hari ini. Kenapa? Sekarang bukan hanya mengubur anak perempuan hidup-hidup, tapi anak laki-laki pun dibunuh, bahkan sebelum tahu jenis kelaminnya, Pak. 4,5 juta BKKBN, data tahun 2019. 4,5 juta anak-anak Indonesia sudah membunuh bayi sejak dalam perut ibunya. Aborsi. Kalau dulu masih anak perempuan, Ustaz. Kalau sekarang mah udah nggak bedain anak. Yang penting apa? Gue hamil nih. Laki-lakinya nggak tanggung jawab nih. Gimana? Bunuh aja, Pak. Saya sendiri, Pak, menyaksikan. Saya ingat banget. Saya lagi di Tebet nunggu teman saya. Ada anak SMA berdua. Yang satu perempuannya tidur. Yang satu ngelus-ngelus laki-laki pacarnya. Saya di sebelahnya. Saya sedang menunggu teman, menikmati minuman panas. Terdengar oleh obrolan saya, Pak. Terdengar oleh obrolan saya. Udah nggak apa-apa, aku tadi barusan dapat kabar dari temanku, ada yang bagus, minum jus. Jus apa? Kata pacar perempuannya. Jus nanas muda, itu bisa buat cepat dia luruh. Ini obrolan apa, Pak? Ini anak siapa, Pak? Ini turunan siapa? Untuk apa jus? Saya ngerti, karena saya pernah jadi tukang sate. Kenapa? Coba lihat tukang sate. Apa yang membuat daging itu hancur, lembut, Pak? Ya jus nanas, Pak. Nanas coba Bapak ambil daging kambing, rendam nanas, Pak. Bakar, hancur tuh daging. Kalau terlalu lama. Untuk apa minum jus? Kenapa pula perempuannya itu bersedih? Kalau hamil, harusnya bahagia. Bukankah anak itu yang kita tunggu, Pak? Bapak-bapak. Saya juga bapak, Pak. Anak saya SMA kelas 2. Sayang banget saya sama anak saya, Pak. Mohon izin, Pak.
Mohon izin saya sedikit cerita. Jarang-jarang saya ketemu di sini. Mumpung kita ketemu. Saya anak broken home, Pak. Bapak ibu saya pisah, saya SD kelas 6. Dan saya tidak merasakan kasih sayang utuh orang tua, Pak. Dan saya sekarang sedang membayar hutang bapak ibu saya. Kenapa? Karena saya tuh nggak mau anak saya merasakan apa yang saya rasakan, Pak. Nggak enak. Jauh dari bapak itu nggak enak. Punya bapak kanebo kering tuh nggak enak. Mudah-mudahan di sini nggak ada kanebo kering dah. Udah kanebo kering lagi, Pak. Pernah lihat kanebo kering, Pak? Udah kaku, keras lagi. Ngomong sama anak kayak ngomong sama pegawai, Pak. Gimana? Udah makan? Udah tidur? Itu siapa temenmu? Jangan lupa besok PR. Sholat tuh, azan. Nggak ada, deket sama anak tuh kagak ada. Makanya Indonesia tuh masuk dalam apa? Negara nomor 1 di dunia, fatherless. Krisis kasih sayang ayah. Saya beserta beberapa artis, ya, kita survei, dan juga kemarin Ustadz Bendri, spesialis parenting, kumpulin Pak, 10 anak perempuan, usia SMA sampai mahasiswa. Yang bandel-bandel, yang hamil di luar nikah, yang suka nato badan, yang wah pokoknya yang hidupnya sama sugar daddy, gitu-gitu lah. Kumpulin sama kita. Gali Pak, 8 dari 10 anak yang seperti itu rata-rata bermasalah dengan bapaknya. Nggak pernah ngomong sama bapak. Nggak pernah ada elusan bapak. Skin hungry, Pak. Rindu kasih sayang ayah. Makanya cari sugar daddy. Karena bapaknya udah nggak jadi sugar lagi, Pak. Bapaknya pahit. Nggak pernah ketemu. Wajahnya masem. Tugasnya cuma nanya nilai rapot. Nggak pernah ngobrol berdua. Nggak pernah jalan berdua. Nggak pernah curhat berdua. Padahal cinta anak pertama, cinta anak perempuan yang pertama, bapaknya. Hancur, 8 dari 10 anak perempuan. Ada yang ditato sini, ada yang matanya ditato, Pak. Ada yang ngeri yang lihat. Rata-rata kita gali, Pak. 8 dari 10. Semua krisis sama bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PR kita berat, Pak. Kalau zaman dulu ada CD, kita bisa tutup tukang CD-nya. Kalau zaman dulu filmnya ya, itu masih ya, filmnya judulnya apa? Hantu Datang Bulan. Ya, hantu ngesot 1, ngesot 2, ngesot 3, ngesot aja nggak habis-habis, ditonton juga. Kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3, pocong 1, pocong 2. Sekarang Pak, tontonan itu beragam, semua orang bisa akses. Bayangkan kalau itu kenanya sama anak-anak yang nggak punya antibodi, Pak. Lu kemarin bunuh diri, mau wisuda, bapak ibunya pisah. Dia mau wisuda, mahasiswa terbaik dari kampus terbaik dengan IPK terbaik. Coba kurang apa? Bunuh diri. Ya, menjelang apa? Wisuda. Besok wisuda, malam ini gantung diri, Pak. Tuh kemarin cowok sama cewek di hotel apa? Bunuh diri berdua. Kenapa? Ninggalin wasiat buat orang tuanya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang selama ini. Kami pergi dan tidak perlu dicari. Terima kasih ayah atas pelukan yang hangat. Ibu atas senyuman yang manis. Wah, itu bacanya indah benar. Tapi apa? Air mata kita, Pak. Itu anak kita. Anak kita, Pak. Coba lihat kemarin. Seorang anak gantung diri. Kenapa? Ditolak pacarnya. Lihat kemarin. Seorang wanita meninggal dunia di tempat. Karena pacarnya ngajak balikan. Dia kagak mau. Mantan nggak mau. Akhirnya apa? Dipukul pakai kloset, Pak. Pak, badan antum gede, Pak. Dipukul kloset, hancur tuh kloset. Antumnya juga hancur. Nah ini perempuan, Pak. Perempuan saya lihat fotonya cantik, badannya kecil, dipukul kloset, Pak. La ilaha illallah. Kloset itu kan berat, Pak. Itu hancur kepalanya sampai badannya, klosetnya patah separuh. Kenapa? Inilah tantangan kita hari ini, Bapak Ibu. Sementara bapaknya 17P, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Kapan ngantar anak sekolah, Pak? Coba Pak, punten Pak, saya bapak-bapak, Pak, punten, kapan terakhir Bapak ngantar anak sekolah? Kangen nggak masa-masa anak kita masih kecil? Coba bayangkan, aduh saya pingin pulang jadinya. Maaf, saya nginep di pesantren kami di Bintaro, jadi belum pulang tadi malam karena tadi saat iktikaf. Jadi belum pulang, nih mau pulang dulu, rumah kami di Bogor, pesantren kami di Bintaro. Kapan terakhir Bapak peluk anak Bapak dengan pelukan yang sangat dalam?
Kapan terakhir kemudian ya anak-anak kita teriak kalau kita pulang ke rumah, dia bilang, "Ayah, Abi," gitu ya. Masya Allah indahnya. Anak-anak kita dihancurkan, Pak. Dihancurkan oleh apa? Peradaban sono, peradaban barat yang membawa ideologi sampah buat anak kita. Sekarang akses begitu mudah. Zaman dulu ya TVRI, ya TPI, RCTI, Indosiar. Sekarang TV, maaf punten, kagak laku TV. Siapa yang mau nonton TV, Pak? Nggak bisa di-share, nggak bisa di-komen. Mau ngapain? Enak loh. Udah sekarang orang cita-cita anak SD tanya, apa nak cita-cita? YouTuber. Coba, Pak. Pak, kemarin Pak, dilindes truk Pak, demi konten. Kemarin Pak, berita, saya kalau baca berita sekarang muntah saya Pak, ngeri. Kemarin, apalagi rela memperkosa adik kandungnya demi konten. Kemarin lagi kucing Pak disetubuhi demi konten. Kemarin Muslim katanya makan babi demi konten. Konten is king Pak sekarang. Apapun demi konten. Mohon maaf Pak, saya punya YouTube, nonton nanti Pak, Cinta Quran TV. Alhamdulillah subscriber 1 juta subscriber, golden play button. Nggak pernah buat konten yang rusak Pak. Tapi yang nonton nggak banyak Pak. Jarang yang juta-juta ada tapi nggak banyak. Bandingkan dengan konten anfaedah itu. Nggak ada manfaatnya Pak. Tapi yang nonton, Allahu Akbar. Macam-macam. Lihat sekarang, zaman sudah berubah. Sementara kita orang tua kagak berubah. Gitu-gitu aja. Nuntut anaknya berubah. Lah orang tuanya kagak berubah. Gimana mau berubah? Bapak Ibu yang disayang Allah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama, seorang ayah adalah qawwam. Bapak Ibu yang sayang Allah, punten, Allah kirim saya ke sini, Pak. Untuk apa? Untuk kita ketemu. Untuk apa? Untuk saya ngingetin Bapak dan ngingetin diri saya. Kita punya PR besar. Kenapa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kita ini yang pegang GPS, Pak. Kita ini yang pegang kompas. Ini rumah kita mau dikemanain? Anak pertama mau dikemana? Anak kedua mau kemana? Anak ketiga targetnya apa? Itu ada di kita. Nggak bisa terserah anak. Terserah anak, saya mau orang tua support terus. Loh, kalau dia mau masuk neraka gimana? Terserah anak. Kalau dia dihamilin pacarnya gimana? Terserah anak. Nggak bisa dong. Saya nggak sepakat tuh terserah anak tuh. Dia gimana? Kita bapak. Anak nomor 1 saya Pak, SMA kelas 2. Sudah live YouTube, isi kajian materi. Dia bilang apa? Bi, abang mau ngambil kuliah tentang sejarah. Oke, habis support. Udah ngisi Pak, nanti kalau sekolah bapak ada yang punya SMA, undang anak saya Pak. Ngisi kajian Pak. Kenapa? Sejak kecil sudah saya didik bahwa kamu disiapkan untuk jadi leader, dai. Siap. Yang kedua, saya siapkan untuk menghafal Quran. Nanti ada yang ketiga, saya siapkan lagi berikutnya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Yang megang kompas rumah tangga kita? Kita Pak. Kita. Yang kedua, apa yang Allah katakan di dalam Quran surat At-Tahrim yang sering kita baca, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu, bukan cuma dirimu, itu egois. Dirimu dan anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa siksa neraka itu ya Rasulullah? Ceritakan kepada kami yang paling ringan. Seperti apa?" Nabi nggak jawab Pak. Hari pertama, tuh orang nginep di masjid besok. Untuk apa? Pingin dapat jawaban dari Nabi. Hari kedua, nanya lagi tuh orang. Nabi nggak jawab lagi. Hari ketiga, bayangin Pak, sahabat nginep 3 malam hanya untuk satu pertanyaan. Apa? "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan agar kami tahu seperti apa rasanya." Apa kata Nabi? Hari ketiga Jibril datang dan menyampaikan informasi, siksa neraka yang paling ringan adalah andai kita menginjak lantainya, maka otak kita mendidih karenanya. Nginjak lantai otak mendidih, kebayang Pak, antara otak ke kaki itu ngapain? Bapak Ibu yang disayang Allah, apa kita nggak sayang sama anak kita Pak? Orang tua mana Pak? Mohon maaf ya Pak ya, saya masih ingat, saya yakin Bapak kalau makan pasti ingat anak. Jarang anak makan ingat Bapak. Punten Pak, saya anak juga jarang saya ingat. Enak nih bungkus buat Bapak, jarang Pak. Tapi kalau Bapak ngelihat baju, wah bagus nih anak gue pakai ini gagah. Apalagi emaknya Pak. Bagus nih buat Dede ya, Bi ya, bagus. Ini sepatu lucu ya Bi. Ayah selalu ingat anak, ibu ingat anak, tapi jarang anak. Saya yakin Bapak Ibu sayang sama anak-anak. Maka selamatkan Pak.
Bagaimana menyelamatkannya? Bagaimana melindungi mereka? Lindungi mereka dengan iman. Jangan dilarang bergaul, Pak. Jangan dilarang handphone. Handphone anak saya kasih. Tapi apa? Mereka, yang kedua, kita kasih imun. Imunnya apa? Iman. Jadi nggak dilarang berteman, nggak dilarang sosial media, nggak dilarang berkelompok, berorganisasi, nggak dilarang. Tapi apa? Imun, Pak. Jadi ada temannya, maaf, dia bersin, dia nggak mempan karena imunnya bagus. Ada temannya yang flu, dia nggak mempan, Pak. Imunnya bagus. Ya, dia tahu itu rusak dan dia berusaha untuk menyembuhkan temannya, tapi dia imun. Sama kayak saya hari ini, Pak. Alhamdulillah saya sehat. Ya, Bapak bersin segala macam, ya silahkan, saya nggak ada masalah karena saya sehat. Mau diperiksa gimana juga saya sehat banget, alhamdulillah. Kenapa? Imunnya. Nah, tapi imunnya bukan sekedar imun fisik, apa? Imun iman. Nah, bagaimana mau menanamkan imun iman? Kalau bapak, maaf, jarang komunikasi, ibu jarang ngobrol, jarang ada me time, kan ada Sabtu Minggu, Pak, manfaatkan. Ya, Kak, besok sama ayah ya, kita berdua main kuda. Besok sama ayah ya, kita berenang, nak. Masya Allah, ayah tiba-tiba berubah nih. Besok sama ayah ya, makan kita berdua, nak. Ngobrol aja. Gimana, nak, sekarang sekolah? Temanmu sekarang gimana? Wah, itu Pak indahnya, Pak. Anak tuh cerita gitu ya. Hangat sama bapak tuh. Masya Allah, Bapak Ibu coba perhatikan. Berapa banyak obrolan di Quran antara anak dengan ibu, anak dengan bapak. Ternyata survei membuktikan di dalam Al-Quran justru ayah sama anak lebih banyak daripada anak sama ibu. Dan sayangnya hari ini banyak ayah diam. Ayah banyak diam. Lihat, Pak, Nabi Yusuf hampir berzina. Yang terbayang bukan wajah emaknya, Pak, wajah bapaknya. Itu yang menandakan apa? Deket, Pak. Sama ayah tuh deket. Saya pernah survei, Pak. Mohon izin, jangan sampai kita di sini, Pak. Saya pernah survei, iseng nanya, siapa, Kak, sosok yang paling kamu rindukan dalam hidupmu? Ibu keluarnya, Pak. Jarang keluar, bapak itu jarang. Jarang. Ayo, Pak. Ini mumpung masih ada waktu. Jangan sampai nanti kita dibungkus kain kafan. Jangan sampai nanti kita sudah disolatkan. Anak-anak itu, kok kamu nggak nangis, Kak? Kok kamu nggak nangis, Bang? Emang harus nangis, Ustaz? Ya iyalah, Bapak. Bagaimana saya bisa menangisi sosok yang tidak pernah menangisi saya? Itu sering, Pak, saya dapat. Sedih ya? Ya sedih nggak gimana ya, Ustaz? Ya kehilangan sih, cuma saya nggak sedih sih. Nah, ini yang kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala demi kamu, nak. Ini yang tiap malam membesarkanmu. Iya, tapi dia juga kan yang selalu melukai hati aku kan. Nggak pernah ngobrol sama aku kan. Malah aku nanti nuntut sama Allah. Kemana aja dia pada saat aku butuh dia. Allahu Akbar, Pak. Ayah, Pak. Ayah itu banyak loss hari ini. Makanya saya tuh tiap hari pengajian ibu-ibu terus. Ini saya senang banget nih ketemu bapak-bapak. Ibu-ibunya nggak tahu saya ada apa nggak di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Karena saya udah bosan sama ibu-ibu, Pak. Tiap hari, Pak, kajian ibu-ibu. Wah, udah ampun dah. Kajian ibu-ibu terus. Sampai malah alergi tuh emak-emak bilang apa? Saya heran sama pengajian ibu-ibu. Kenapa ya ibu-ibu tuh nggak ngurusin anaknya? Itu ya Bapak Ibu kenal siapa dia ya. Sampai pusing dia, Pak. Saya buat sampai pusing. Sampai saya dikeluarkan, Pak, top 10 radikalisme. Mantap. Ustadz yang tidak boleh diundang. Alhamdulillah, Pak, peringkat 5, Pak. Ya, satu tingkat di bawah UAS. Ya. Ustadz Abdul Somad nomor 4, saya nomor 5. Ya, mudah-mudahan tahun depan naik ke peringkat 1. Ya. Apa salahnya pengajian, Pak? Pengajian itu imun. Ini tuh imun, Pak. Masa kita cuma sholat, masjid itu sholat, habis itu pulang. Imun. Wah, ini, Pak. Imun ini. Ini imun. Dari sini dapat ilmu. Tadi saya lihat tuh spanduk kita, masjid kita. Keren. Itu ustaz-ustaz saya bilang, Masya Allah, itu guru-guru saya semua kumpul di sini. Imun semua itu, Pak. Itu orang-orang pintar, nggak mungkin sembarangan. Wisma Bakri ngundang orang-orang sembarangan, Pak. Pasti orang ini punya track record, pasti orang ini punya jejak. Yang kalau kita incer tuh di sosial media, kita tahu nih si orang siapa. Nggak mungkin sembarangan. Maka apa? Hadir majelis ilmu. Salah satu apa? Cara untuk menginstal imun di rumah kita. Ibunya rajin ilmu, bapaknya rajin ilmu. Masuknya, perhatikan, Pak, masuknya comberan, yang keluar apa? Comberan. Masuknya susu. Yang keluar dituang susu. Apa mungkin, Mas? Masuknya comberan, keluarnya susu. Mustahil.
Apa yang kita lakukan tergantung isi kepala kita. Pasti, Pak. Ya, pasti. Ya kan? Saya, Masya Allah, saya dari tahun 2001 ngisi kajian perkantoran. Sudirman, Tamrin, Kuningan, tempat main ini, Pak. Saya ngisi di Sudirman udah berapa lama? Tamrin, Kuningan, wah itu mah main dari mulai zaman ojek, dari mulai zaman kereta api kandang kambing, masih ingat Pak? Saya udah ngerasain. Wah, ujel-ujelan, nggak ada jendela, nggak ada pintu. Saya udah ngisi kajian perkantoran. Jadi Masya Allah, kenapa? Hanya karena ingin menanamkan iman kepada umat ini. Kenapa? Karena deras banget tantangannya. Deras banget. Itu baru muamalah ya Pak ya. Itu baru hubungan komunikasi ya. Belum riba. Total pinjol sekarang 300 triliun. Bayangkan, mana ada orang hari ini yang nggak pakai riba. Sampai apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, umatku itu tidak ada yang tidak kena riba. Karena riba di zaman mereka sudah seperti asap. Yang namanya asap gimana Pak? Kalau bakar sampah di situ kita pasti kehirup sedikit banyak. Pasti kena. Kenapa? Ngeri sekarang ini. Maka Bapak Ibu yang pertama apa? Ayo Bapak-Bapak sebagai pemegang kompas, arahkan ke surga Pak. Lihat Quran surat Az-Zuhruf ayat 70. Apa kata Allah? Antum, Bapak-bapak disebutin. Antum wa azwajukum, dan istrimu. Udhulul jannah. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu dan istri dan anakmu masuklah ke dalam surga dan kamu akan kami bahagiakan. Pak, yang entertain bukan CEO. Yang entertain bukan dirut. Yang entertain bukan presdir. Yang entertain bukan presiden. Yang entertain Allah. Pak, bahagianya. Udhulul jannah, kata Allah. Masuklah ke dalam surga. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu dan istri juga anak-anakmu, kami yang bahagiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, iman. Yang ketiga, pesan saya di waktu yang singkat ini. Apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas visinya, sudah jelas aksinya, menanamkan cinta ilmu, ibadah di rumah, dekat sama Allah. Yang ketiga, kita harus evaluasi. Sejauh mana capaian-capaian anak kita? Pak, jujur, Bapak-bapak saya tanya, berapa kali, berapa terakhir Bapak ngecek bacaan Quran anak kita? Jawab dalam hati aja Pak, nggak usah di ini, istighfar aja sambil istighfar. Kapan terakhir Bapak ngecek hafalan? Ayo coba setoran. Maaf ya, ayah nyontek ya, karena ayah belum hafal. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Bapaknya bilang, apa tadi nak? Karena bapaknya nggak bisa baca Quran. Dewan Masjid Republik Indonesia resmi 2021 memberitakan ya, hasil survei 73% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Bagaimana mau ngecek Quran anaknya? Bapaknya kagak bisa. Saya sama Mas Ari Untung, sama Mas Irfan Hakim, iseng Pak, Sudirman Tamrin Kuningan, wah jasnya necis, pakai jaket, lewat di Tamrin gitu. Mas, bentar Mas. Iya Pak, kita nge-vlog Pak. Mas, bentar Mas, coba baca nih Mas. Quran ya Mas? Iya. Aduh, terakhir saya baca SD Mas. 73% Pak. Berarti apa? Kalau umat Islam jumlahnya 200 juta, berarti 150 juta umat Islam nggak bisa baca Quran. Dari Sabang sampai Merauke. Bayangin Pak, banyaknya umat Islam. Nah ini kita mau perbaikan generasi nih. Nah bagaimana kalau kita nggak punya kemampuan? Kemampuan nggak mau. Maka mau nggak mau Pak, ayo cek bacaan Qurannya di rumah. Dan saya hari ini ingin ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdonasi untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran. Itu tadi ada keropak yang beredar. Boleh ikut Pak, nanti kapan-kapan boleh ikut. Kita masuk keluar penjara Pak. Kemarin kita baru keluar dari penjara lapas Gunung Sindur, ya lapas. Pokoknya semua lapas di Indonesia kita udah pernah Pak. Ngapain? Ngajarin baca Quran. Kita juga sudah pernah sampai Aceh ujung, Sabang, sampai Papua kita sudah pernah. Dari tahun 2009 sampai 2021, 2022 kita sudah membebaskan 100.000 orang dari buta aksara Quran. Baru 100.000 orang yang nggak bisa baca Quran 100 juta. Wah, nggak kelihatan Pak. Indonesia ini luasnya luar biasa. Maka Bapak Ibu, ayo, yuk kita perbaiki. Ini Ramadan momennya. Ya, momennya nih Quran banyak. Bersih, rapi, nggak bisa baca. Pak, Bu, punten, saya sayang sama Bapak Ibu. Saya saudara, kita saudara. Punten, saya ingatin, kalau Bapak nggak mau baca Quran, berarti tunggu dibacain sama Quran. Itu cuma pilihan yang terakhir. Karena dibacakan sama Quran itu nyesek, Pak.
Nyesek demi Allah. Saya pernah bimbing orang talqin, Pak. 20 orang meninggal, saya pernah temenin. Yang bisa ngucapin kalimat thayyibah cuma 2. Sisanya nggak bisa. Kenapa? Lisannya tidak biasa dengan lafaz Quran. La ilaha, ada yang la ilaha, ada yang Allah, ada yang la ilaha. Nggak bisa, macam-macam, Pak. 18 orang bisa, 18 orang nggak bisa, 2-nya mampu baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita muhasabah diri. 10 hari yang tersisa, bukan 10, 8 hari yang tersisa, gaspol, Pak. Gaspol, Pak. Jangan pakai rem. Sedekah terbaik, sholat malam terbaik, iktikaf ajak anak-anak terbaik. Nabi dijamin masuk surga, kekasih Allah, 10 malam terakhir. Minggir istri, minggir bisnis, minggir urusan kerja, minggir urusan jihad, full iktikaf. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul. Milihnya malam ganjil mulu. Lu kira masuk Jakarta, ganjil genap. Bapak Ibu yang disayang Allah, ayo Pak. Jangan main-main, Pak, demi Allah. Sebulan sebelum saya ketemu Ramadan, saya masih janjian sama Kang Rashid. Sering ngisi di TV One bareng. Sekarang Kang Rashid sudah wafat. Sebulan sebelum ketemu, sebelum wafat, saya masih ketemu dengan Syekh Ali Jaber dalam kondisi sakit. Saya sahabat dekatnya UJ, Pak. 2 minggu sebelum wafat, kita udah janjian mau Ramadan bareng. UJ wafat. Saya dekat sama Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham wafat 17 Ramadan. Ini ada chatting, Pak, saya dengan Tengku Zulkarnain almarhum. Masih ingat? Masih ingat Ustadz Tengku? Sorbannya jubah putih, wajahnya putih. Masya Allah, nggak pernah baju lain selain jubah yang putih itu. Masya Allah, meninggal 29 Ramadan. Malam 29 Ramadan, Lailatul Qadar. Saat pintu langit dibuka lebar-lebar, Ustadz Tengku Zulkarnain menghadap Robnya. Indah sekali, Pak. Maka jangan sia-siakan, Pak. Ramadan sudah berada di ujung. Dan kalau sudah di ujung itu berarti penentuan. Ayo kita gaspol, kita siapkan iman untuk anak-anak kita. Imun yang terbaik, kawal mereka, evaluasi semuanya. Sejauh mana ilmu kajian istri kita? Sejauh mana anak-anak kita? Kawal, Pak. Karena sudahlah kita di dunia tidak punya apa-apa. Jangan sampai nanti di akhirat pun tidak mendapat apa-apa. Biarlah, Pak. Ya, di dunia ini kita baik dan di akhirat kita baik. Biar, Pak, ya. Biarin kan? Iya, biarin di dunia ini kita baik, yang penting di akhirat baik. Betul? Daripada di dunia ini buruk, di akhirat buruk. Betul? Iya. Bapak Ibu, yuk sama-sama berjanji, bismillah, kita berusaha, berjuang untuk kemudian agar sisa-sisa hari Ramadan ini tak terlupakan. Sampai-sampai nanti, kemudian ketika kita wafat, kita tidak ada penyesalan, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Sepanjang Ramadan saya belum pernah khatam Quran. Baru Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Belum pernah saya Ramadan tuh umroh, Ustaz. Baru Ramadan kemarin. Alhamdulillah, Ustaz. Saya itu sepanjang Ramadan nggak pernah tinggal taraweh. Nggak pernah taraweh. Baru kemarin itu nggak ada satu malam pun saya lewatkan kecuali taraweh, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah. Nggak pernah saya sedekah sebesar sedekah saya di Ramadan tahun ini. Kalimat-kalimat itu yang keluar dari lisan. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Saya mohon izin, tidak lama yang kami sampaikan, karena Bapak Ibu juga akan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Mana informasi yang saya harus informasikan? Jangan lama-lama. Kalau saya mah kuat sampai berbuka, Pak. Bapak kan ngantor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada, maaf, ini juga bantu buat anak keturunan kita, buat istri di rumah, buat kita juga. Ini daun bidara. Daun bidara ini sudah saya ruqyah. Saya bacakan ayat-ayat Quran pilihan. Ada apa Ustaz dengan daun bidara? Daun bidara itu tumbuhnya di surga Allah. Silahkan dicek di Quran tentang daun bidara. Dan daun bidara ini paling ditakuti bangsa jin. Dan bangsa jin paling senang demen ganggu kita, Pak. Ya, penyakit malas baca Quran, malas sholat, malas bangun malam, malas, itu jinnya luar biasa. Nah ini alhamdulillah tinggal disemprot saja, Pak. Ya, kalau istri ngajak beranjak ke Tanah Abang, semprot aja, Pak. Ya, insya Allah. Ya, sadar lagi dia, Pak. Ya, itu setannya banyak, makanya ada doa masuk pasar. Iya, memang dia nggak ke Tanah Abang, Pak, tapi hati-hati, semuanya masuk. Iya, masuk apa namanya itu keranjang, Pak, ya. Nah ini disemprot, ya, dan ini bisa awet lama, disimpan di kulkas, ya, jadi enak dipakai. Saya juga sering pakai, ya. Dan ini sudah saya ruqyah. Ini buatan ibu saya. Dan ini, masya Allah, ini hadiah dari saya, boleh dibawa pulang.
oleh-oleh. Untuk apa? Nanti sekeluarga sedekah subuh, Pak. Ya, bismillah sedekah subuh, mudah-mudahan berangkat umroh. Amin. Sedekah subuh, mudah-mudahan Allah muliakan kita sekeluarga. Amin. Sedekah subuh, apa kata Nabi? Setiap subuh malaikat turun dua. Yang satu apa? Mendoakan, ya Rob, berkahi, limpahkan orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Rob, laknat, hancurkan harta orang yang menahan harta di pagi hari. Nah, saya nemenin Bapak, silahkan. Tiap subuh aja, Pak. Sebelum berangkat kerja. Sudah? Oh, penuh nih. Sudah penuh, WA. Cinta Quran, box saya sudah penuh. Uangnya, Pak, digunakan menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Dengan program-program kita. Nampaknya sepele, Pak, uang receh. Tapi hasilnya nggak sepele. Ya, silahkan Pak, nanti diambil sana gratis. Dan ini ada form komitmen bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin dapat pahala dari hafalan santri-santri kami, 150 santri, full free beasiswa. Di mana Ustadz? Bintaro. Silahkan dicek di Cinta Quran Center. Main ke sana Pak. Saya 10 malam terakhir ada di sana. Siapa tahu ada yang luang dan dekat sekitar Bintaro, mampir ke sana. Saya 10 malam terakhir ada di sana. Dan full free beasiswa semuanya Pak. Anak-anak pinter Indonesia, punten, saya ambil. Saya culik. Daripada diculik sama sono, saya culik Pak. Pinter, duafa Ustaz. Pinter-pinter tapi nggak mampu. Kita tampung. Sayang Pak, pinter-pinter Pak. Habibi-habibi baru ini. Ngapain? Dicetak hafalan Qur'annya, dicetak da'inya, dicetak entrepreneur-nya, dicetak leadership-nya. Masya Allah, nanti pemimpin-pemimpin dunia, peradaban 20 tahun, 30 tahun ke depan, bapak sama saya udah di bawah tanah Pak, demi Allah. Bapak sama saya udah di bawah tanah. Siapa yang ngisi di sini lagi Pak? Santri-santri kita. Saya mah udah nggak ada Pak, udah pulang kita semua, demi Allah pulang udah. Siapa yang lanjutin? Siapa yang mimpin negeri? Mereka. Maka kita punya investasi yang tidak akan rugi. Jadi orang tua asuh. Berapa bulan sekali Ustadz transfernya? Sebulan sekali Pak. Mohon izin, nama, nomor handphone. Nanti tim saya sebulan sekali mengingatkan. Pak jangan lupa tiap tanggal sekian. Boleh silahkan. Mau berapa ratus ribu boleh. Mau juta boleh silahkan. Nanti tinggal dicontreng aja. Mampunya sebulan sekali. Jumlahnya sekian. Silahkan nanti diisi di belakang. Dan itu yang ingin kami sampaikan di waktu yang singkat. Selamat menunaikan ibadah bekerja. Mudah-mudahan lelah letihnya menghapus dosa-dosa. Dan mudah-mudahan lelah letihnya menjadikan jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Saya sayang sama antum semuanya karena Allah. Demi Allah, saya datang ke sini, maaf, tidak ada pernah akad-akad bisnis sama DKM, tidak pernah minta. Saya datang ke sini hanya untuk ingin ketemu dengan Bapak Ibu, ingin menyampaikan waspada, ada upaya yang begitu keras untuk menghancurkan anak-anak keturunan kita dan kita wajib menjaga mereka, wajib menyelamatkan mereka karena mereka adalah bagian dari hidup kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.